Salam mahasiswa Kepemimpinan Kristen, terkhusus mata kuliah MPKI. Kita akan membahas satu makalah yang nanti teman-teman harap membaca. Meskipun ini judulnya kuantitatif, efektivitas kepemimpinan yang memberdayakan dalam meningkatkan pertumbuhan gereja di Gereja Jemaat Kristen Indonesia Marata Ungaran, saya tidak mengharapkan teman-teman untuk membaca bagaimana metode penelitian kuantitatifnya. Tapi kita mau mencermati bagaimana variabel yang dipilih oleh penulis, yaitu kepemimpinan yang memberdayakan dan juga topik yang ada di dalamnya. Jadi, teman-teman ketika menulis artikel tidak selalu mulu-mulu harus kuantitatif, yaitu penelitian dengan angka-angka, atau kualitatif survei ke lapangan. Tidak perlu seperti itu, tapi Anda bisa mengkaji dari dalam Alkitab. Seperti yang ditunjukkan di naskah ini, meskipun dia juga penelitian lapangan, saya ingin melihat bagaimana dia memberikan insight tentang Musa. Bagaimana kepemimpinan yang memberdayakan dan kaitannya nanti dihubungkan dengan pertumbuhan gereja Jemaat Kristen Indonesia Maranatha Ungaran. Nah, coba kita pelajari. Abstrak yang diberikan itu adalah bahasa Inggris, tapi kita coba pahami keseluruhan naskah ini. Dan tugas dari teman-teman nanti adalah membaca naskah berikut ini secara keseluruhan ya. Moses was a good leader, but he was the de facto who made Israel not move as fast as he wanted. Kalimat yang pertama ini kalau diterjemahkan, Moses was a good leader. Moses memang adalah seorang pemimpin yang bagus, but he was the de facto. Tetapi pada de facto atau kenyataannya, dia yang membuat who made Israel not move, tidak bergerak fast as he wanted, bergerak cepat sesuai yang diinginkan. Jadi pada kenyataannya malah dia sendiri, Musa sendiri yang membuat Israel tidak bergerak cepat seperti yang dia inginkan. He does not create a work culture that encourage strong movement by empowering his follower. Dia tidak membuat suatu pekerjaan, suatu budaya pekerjaan yang mendorong pergerakan dan memberdayakan pengikutnya. Nah, Musa ini dituliskan di abstraknya seperti itu, tidak membuat suatu kebudayaan yang membuat pengikutnya menjadi berani dan memberdayakan. He became the center of his community dynamic. Musa ini malah menjadi pusat dari dinamika atau segala sesuatu yang terjadi pada komunitas Israel pada waktu itu. Israel pada perjanjian lama ya, bahwa segala sesuatu harus dibawa ke Musa, semua permasalahan-permasalahan harus dibawa ke Musa. Pokoknya Musa lah yang harus menyelesaikan semuanya. As a result, the strength of the community is determined by its own strength, while the potential of others that God placed around it is neglected. At the Ecclesiastes 18 verse 17 till 18. Pada hasilnya, kekuatan dari komunitas tersebut ya hanya ditentukan dari kekuatan Musa itu sendiri. Bagaimana dia bisa menggali potensinya ya hanya terbatas pada kekuatannya sendiri. Padahal ya banyak hal-hal potensial yang Tuhan telah berikan di sekelilingnya, tapi ya pada akhirnya tertolak. But after Moses empowered, work was easier and more effective. At the Ecclesiastes 18 verse 21 till 23. Tetapi ketika Musa tidak
ketika Musa mulai memberdayakan, nah setiap pekerjaannya itu menjadi mudah, yaitu ya pada Keluaran 18 ayat 21 sampai 23. Intinya Musa bukan lagi menjadi pusat dari segala masalah yang harus diselesaikan di Israel pada waktu itu. Leader who work hard on their own and do not do empower will slow the pace of developing organization. Pemimpin yang bekerja keras dengan kemampuannya dan tidak memberdayakan akan memperlambat kemajuan dari suatu organisasi. Jadi pemimpin bukan hanya pemimpin yang harus bekerja keras, tapi adalah pemimpin yang memberdayakan. The GKI Church of Maranatha Ungaran has actually implemented an empowering leadership pattern, but it is not yet maksimal. Ya, Gereja GKI di Maranatha Ungaran telah mengimplementasikan kepemimpinan pemberdayaan tersebut, tetapi belum maksimal. Therefore, this study aims to find out how much empowering leadership effectiveness in improving church growth in GKI Maranatha Ungaran. Pada akhirnya, studi ini akan menemukan bagaimana kepemimpinan memberdayakan ini efektif dalam hal meningkatkan pertumbuhan di Gereja Maranatha Ungaran, GKI Maranatha Ungaran. Nah, kalau teman-teman melihat ini, kita abaikan variabel tentang efektivitas pertumbuhan gereja, tapi kita lihat empowering leadership, teman-teman akan mendapatkan suatu highlight bahwa Musa seorang pemimpin yang bagus, tetapi ketika masa pemimpinannya semua masalah diselesaikan pada dirinya dan tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi ketika mulai memberdayakan, hasil sesuatu yang baik. Nah, sebenarnya ini bisa untuk tulisan-tulisan Anda. Anda bisa mengembangkan tulisan dari ini. Kepemimpinan yang mengembangkan ala Musa untuk kesiapsiagaan mahasiswa kepemimpinan Kristen, untuk peningkatan etos kerja mahasiswa kepemimpinan Kristen. Itu bisa saja. Jadi ya, dimensi kepemimpinan itu adalah hal yang luas. Semakinlah Anda banyak membaca tentang kaderisasi, tentang pemberdayaan, tentang pendelegasian, tentang penguatan karakter kepemimpinan dan yang lainnya, akan efektif, akan sangat bagus. Nah, kalau baca teman-teman nanti mencoba mendalam ini, coba dalamilah kepemimpinan yang memberdayakan. Ada satu kalimat yang bagus di situ, Musa adalah pemimpin yang baik, namun secara de facto dirinya menjadikan Israel tidak bergerak cepat diinginkan. Yang membuat suatu budaya kerja yang mendorong gerak yang kuat dengan memberdayakan pengikutnya. Ya, ini tadi seperti yang telah dituliskan di Astrak ya. Dan penelitian ini pada akhirnya akan melihat suatu kepemimpinan yang memberdayakan. Nah, coba dibaca artikel ini tentang kepemimpinan yang memberdayakan. Semoga Anda mendapatkan suatu masukan-masukan yang baru tentang kepemimpinan dan mulai memikir saya nanti mau nulis apa ya tentang kepemimpinan di esai saya, dan tugasnya yang nanti di UAS adalah ya menulis tentang kepemimpinan. Temanya akan saya tentukan di kemudian hari. Demikian kuliah ini dan tinggal nanti Anda baca makalah ini. Tuhan Yesus memberkati.